Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah kita berada Ya, dalam nikmat ruhaniyah yang Allah berikan dalam hidangan dan jamuan ilahiyah di bulan suci Ramadan ini. Kita diundang untuk menikmati jamuan ilahiyah dan kita termasuk bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidangan ruhaniyah tersebut. Doi itu miladi ya fatilah dan kami panggil diri kalian itu untuk hadir dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan yang tentu sangat utama. Ada banyak sekali tentu hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan dari bulan suci Ramadan. Ada banyak misalnya pembagian yang dilakukan dan terkait dengan bulan Ramadan ini. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu ashrah awal ar-rahmah. Wa ashrah sani itu eh, al-maghfirah, gitu kan. Wa ashrah salis itu atqan minan nar. Ada pembagian yang begitu. Ada yang hadis yang menyebutkan 10 pertama sebagai kasih sayang Allah. 10 kedua itu ampunan dan 10 ketiga itu keterlepasan dari api neraka. Ada banyak hadis yang terkait dengan pembagian bulan suci Ramadan ini. Jadi ada lagi misalnya asr awal itu sebagai maghfirah, sebagai ampunan. Kemudian asr tsani itu minan nar, asr itu terbalik ya hadisnya. Asr salis itu sebagai rahmah ya, sayang Allah Subhanahu wa taala. Eh, ada lagi hadis yang terkait dengan pembagian itu. Asr awal itu sebagai at-tazkiyatun nafas ya. Gitu. Jadi di situ pembersihan diri. Ini ada hadis ini ada pada syarhun kalimatin la ilaha hmm, illallah ya. Hadis sufi biasanya begini. Yang kedua bahwa eh asyrat tsani itu apa al-abrar dan asyrat salis itu sebagai al-muqarrabun. Gitu. Ada juga hadis yang terkait dengan pembagian seperti itu. Nah, eh, apapun yang kemudian dalam pola pembagian itu, semua menunjukkan pada kita betapa keagungan bulan ini sebagai bulan ruhaniyah. Gitu kan. baik, Ustaz. Kita masuk lagi sekarang yang terkait dengan Lailatul Qadar itu. Kan biasanya ada di masyarakat itu biasanya dianggap bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang sifatnya rahasia. Tapi kita baca juga dalam beberapa literatur, ternyata malam-malam ganjil ya, yang 19, 21, kemudian 23. Apakah itu memang berdasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas pasti benarnya atau memang semuanya memang masih dugaan-dugaan itu Ustaz? Ada banyak sekali riwayat yang terkait Hmm, dengan kapan malam qadar ini. oke. Misalnya Rasulullah SAW, An Aisyah radhiyallahu an misalnya mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW fil lailatul muntasab al-lail ya. Jadi aku menyaksikan Rasulullah dalam pertengahan malam itu, eh, kemudian nazala matar wa turun hujan di situ, gitu kan. Tapi Rasulullah terus berdoa sehingga aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan malam ini? Rasulullah mengatakan hadhil lailatul qadar. Ini adalah malam-malam qadar. Berdoalah. Hadis-hadis tentang Lailatul Qadar ini banyak ya. Eh, di Bukhari kita bisa dapatkan, di Muslim, di Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, di Biharul Anwar. Ada banyak sekali kemudian belum lagi pada beragam kitab-kitab yang lain yang terkait misalnya dengan kitab-kitab doa ya, kitab-kitab ada kitab namanya Siril Asrar, rahasia dari seluruh rahasia ya.
Siril Asral an Haqiqatul Lailatul Qadar. Jadi rahasia-rahasia, rahasia di antara seluruh rahasia yang ada pada malam Qadar. Di situ diungkapkan beragam riwayat, beragam hadis yang terkait dengan malam Qadar ini. Yang jelas bahwa dikatakan bahwa innaha fi awakhir min asra awakhir fi Ramadan. Dia 10 terakhir di bulan Ramadan, Lailatul Fitr. Ya. Jadi dia malam ganjil ya, malam ganjil. Di kampung-kampung itu dulu disebut dengan likuran ya. Baik, baik. Malam-malam liburan itu malam-malam ganjil di ujung bulan suci Ramadan yang di situ umumnya dihidupkan ya. Bahkan dalam hadis kalau Rasulullah SAW ahya lailatul qadar fa Allahu qulubuhum yauma yumitul qulub. Dan barang siapa yang menghidupkan malam qadar itu maka Allah akan menghidupkan hati mereka ketika Allah mematikan hati hamba-hambanya. Ada beberapa riwayat ya, ada 19, 21, 23, 25, dan 27. Itu semua malam ganjil itu seluruhnya ada riwayat yang kemudian ada hadis ya, dan ada riwayat. Misalnya dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa anna Lailatul Qadar fi salasa wa ishrina Ramadan. Fi Lailatul salasa wa ishrina Ramadan. Misalnya Imam Ja'far mengatakan bahwa malam Qadar itu malam ke-23. Ada lagi yang mengatakan bahwa dari riwayat lagi mengatakan malam 21 ahda wa ishrina fi awakhir Lailatul Ramadan dan seterusnya. Bahkan eh, kita dapati juga pada beberapa riwayat Rasulullah SAW itu menghidupkan malam Qadar itu di malam 23 dan 25 ya. Dari riwayat juga seperti itu. Jadi yang jelas bahwa malam Qadar itu dalam banyak riwayat dikatakan di malam-malam witir fi asyra awakhir min Ramadan. Jadi malam-malam ganjil daripada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Baik, Ustaz. Ini yang kalau di Indonesia kan ada perbedaan ini ya, hari pertama Ramadan ya, kayak gitu. Hmm. Apa itu juga mempengaruhi tentang keberkahan dari, misalkan kita mau ngambil nih, kita ngambil misalkan yang versi yang awal ya, Ramadannya berarti kita harus ikut em, malam ganjilnya malam yang itu, atau Ya, misalkan kalau kita ikut eh, yang versi ini gimana? ya itu tentu salah satu di antara itu ya, karena Hmm. kan tidak mungkin bahwa kedua-duanya benar ya. Pasti ada salah satu benar dan ada salah satu yang salah dalam penetapan itu, gitu kan. Kita menetapkan satu Ramadan misalnya. Ini sebagai contoh bahwa ada yang memulai misalnya tanggalnya 19, ada yang 20 misalnya. Apakah betul kemudian hakikat dari malam Ramadan itu tanggal 19 atau tanggal 20? Pasti salah satu, tidak mungkin kedua-duanya benar ya. Nah, di antara jadi ketika kita terjadi seperti itu tentu dan memang kita dianjurkan memang menghidupkan 10 malam terakhir itu karena tentu kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya ya. Berbeda misalnya dengan orang-orang yang soleh. Mereka malam-malam Qadar itu malam-malam yang khas ya. Malam-malam yang sangat spesifik, malam ruhania. Ada pengaruh yang besar pada alam material ini. Saya ingin mengatakan bahwa segala peristiwa-peristiwa yang bersifat ruhania itu memiliki efek secara material. Hmm. Karena itu, misalnya, di antara fi alamatil Lailatul Qadar bahwa fiha lail wa laysa fiha al-matar wala diya. Malam itu adalah malam yang tidak ada cahaya katanya itu, wala diyaan wala mataran, misalnya tidak ada hujan ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita baca dalam riwayat Nabi bahwa Rasulullah itu sampai ketika hujan itu gerimis kemudian dan sampai wajah Rasulullah itu kotor oleh debu karena itu malam Qadar ya. Jadi ini juga kemudian banyak versi tentang asar. Yang jelas bahwa segala hal, segala peristiwa-peristiwa ruhania itu akan berefek secara material dalam proses kehidupan manusia, termasuk malam tersebut. Tetapi umumnya kalau orang-orang yang mungkin ainul basirah mereka
terbuka, mereka akan merasakan ya bahwa perbedaan malam itu dengan malam-malam yang lain. Karena malam ini malam sangat agung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pernyataan wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini dalam dalam konteks balaghah menunjukkan Allah memperkenalkan sebenarnya betapa malam qadar ini malam yang sangat spesifik, malam yang sangat agung, malam yang sangat luar biasa. Beberapa ulama yang pernah saya jumpai, misalnya ulama-ulama Irfan, itu mengatakan bahwa malam qadar itu menebarkan wewangian yang begitu luar biasa, sehingga setiap orang kemudian yang mencium wewangian itu, mereka tahu bahwa malam itu malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, yang kemudian disebut malam qadar. Tetapi penciuman yang wewangian yang dia maksud tentu saja bukan wewangian yang bisa kita cium dalam konteks zohir ya. Untuk mereka mencium wangian itu dalam konteks batin. Itu saat ada dalam satu satu kisah tentang Lailatul Qadar menyatakan bahwa ketika malam itu malam Qadar, dalam kisah-kisah tentang malam Qadar itu mereka mendengarkan suara yang begitu indah ya, bergemuruh tapi indah, dan pada saat yang sama menenteramkan. Mendengar suara-suara itu menenteramkan jiwa yang mendengarnya. Nah, ini adalah satu eh, asar atau efek dari malam qadar itu. Jadi jelas bahwa malam qadar itu karena malam yang sangat luar biasa, dia memiliki pengaruh yang luar biasa ya. Seandainya kita membuka kemudian hati kita atau batin kita, kita akan merasakan bahwa malam-malam itu adalah malam-malam yang berbeda dari malam-malam yang lain. Baik, Ustaz. Saya membaca satu buku itu terangkan bahwa terkait dengan surat Al-Qadar bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bermimpi ya, bermimpi ada kera yang loncat-loncat pada mimbarnya dan itu menunjukkan sesuatu yang kurang, katanya agama itu akan tercemari dan sebagainya sehingga Allah Ta'ala mengirimkan malam 1000 bulan ya untuk beribadah lebih banyak dan sebagainya. Itu bagaimana kita memahaminya? Ya, itu mimpi dari Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al-Mizan dikisahkan tentang kisah mimpi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bermimpi tentang sebelum turunnya sebagai asbabun nuzul dari malam qadar itu. Rasulullah bermimpi tentang monyet yang berebutan untuk menaiki mimbar Rasulullah SAW. Sehingga dinyatakan bahwa dalam konteks riwayat itu ada 1000 bulan, di mana kemudian ada kekuasaan yang dikuasai, mimbar Rasulullah itu dikuasai oleh kegelapan tersebut ya. Malam yang dimana kemudian karena qadar itu kan bermakna macam, ada beragam makna qadar ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran saja, kita menemukan bahwa ada banyak sekali kemudian makna dari malam qadar. Di antara makna malam qadar itu misalnya eh, malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyempitkan ya, menyempitkan inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ya. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan kemudahan rezekimu, dan ada orang-orang yang disempitkan rezekinya. Yang Allah ingin lima yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki mereka pada yang diinginkan dan kemudian menyempit rezeki itu. Sehingga malam itu disebut sebagai juga malam yang sempit ya. Gitu. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena muncul kezaliman yang luar biasa selama kemudian 1000 bulan. Gitu. Ada penafsiran terkait dengan mimpi Rasulullah yang seperti itu. Tetapi bahwa malam Qadar juga umumnya dimaknai sebagai malam di mana di situ terjadi dua hal ya. Pertama bahwa tanazzalul malaikat waruh fiha ya, bahwa turunlah malaikat itu berbondong-bondong berluar biasa. Dianggap kemudian bahwa itu sempit karena terkait dengan jumlah malaikat yang turun kemudian begitu luar biasa. Eh,
di antara tokoh mufasir yang punya pandangan seperti ini, seperti misalnya Ayatullah Makarim Shirazi dalam tafsir Al-Amsal, yang menyatakan bahwa karena begitu luar biasanya malaikat itu, dan mereka memohon kepada Allah bertahun-tahun agar dapat kemudian diberikan kesempatan untuk mengunjungi penduduk bumi ini di malam qadar itu. Dan Allah menurunkan itu tanpa kemudian terputus sedikit pun malaikat itu sepanjang malam tersebut. Jadi karena itu bahwa bumi menjadi sempit karena begitu banyaknya malaikat yang hadir dan turun, dan termasuk bukan hanya malaikat, kemudian dalam ayat itu tanazzalul malaikatu waruh fiha, ada yang menyatakan bahwa ruh itu adalah malaikat Jibril, wa ayyadnahu birruhil kudus, ya misalnya dalam ayat yang lain, dan kami kuatkan dia dengan ruh al-kudus. Tapi sebagian mengatakan bahwa kalau itu Jibril, Jibril adalah bagian dari malaikat, sehingga eh, apa maka yang dimaksud ruh tersebut tentu bukan malaikat, ya. Jadi termasuk di antara yang punya pandangan seperti ini, seperti itulah Makarim Shirazi, jadi menyatakan bahwa yang dimaksud ruh di situ bukan kemudian malaikat. Ada dua pandangan lagi tentang ruh ini. Pertama, memandang bahwa yang dimaksud ruh itu adalah seluruh ruh yang apa dari kaum mukminin, ya, yang Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk mengunjungi keluarga mereka di muka bumi kembali, di alam dunia kembali. Ada riwayat yang terkait dengan ini. Tetapi ada juga yang memandang bahwa yang dimaksud ruh itu adalah ruhnya para nabi, para maksumin alaihi salatu wassalam. Karena ada ayat yang selanjutnya itu kan bahwa Nazzal malaikat wa rufiya bisnis rabbihim kulli amr min kulli amr, dengan membawa amr ini. Karena yang membawa amr ini tentu tidak semua kemudian manusia, ya, atau ruh, ya. Artinya ada mereka yang punya tugas khusus, dan dan ini adalah tugas yang spesifik yang Allah berikan pada mereka. Karena ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwa eh, yas'alunaka kulir ruh, ya. Anir ruh, yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amr rabbi. Jadi diterjemahkan di kita ayat ini, mereka bertanya padamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanmu. Bukan. Gitu. Para filosof misalnya mengatakan bahwa eh, mereka yang dimaksud dengan ruh di situ, ya selalu nakarilu, mereka bertanya dengan ruh eh, adalah mereka yang apa namanya, Yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amr rabbi. Mereka ruh itu adalah unsur yang kemudian membawa tugas-tugas ilahi. Jadi eh, jadi karena itu bahwa eh, apa namanya, eh, ketika kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha di sini, ya, maka yang dimaksud di situ adalah eh, apa namanya, mereka yang memang membawa tugas amr yang bersifat khusus dari Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Jadi tidak semua ruh yang kemudian diturunkan untuk membawa amr ini. Siapa mereka? Ini muncul lagi perdebatan atau muncul lagi beberapa pandangan, ya. Ada para nabi, ada para maksumin dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa para malaikat dan ruh ini mereka memiliki kemudian tugas yang khusus di malam itu untuk menebarkan salam, menebarkan keselamatan, menjanjikan keselamatan. Bahkan dalam satu hadis mengatakan bahwa man yalmasu wajhahu malaika fi lailatul qadar faqad faralahu dzunubahu. Ya. Barang siapa yang wajahnya itu diusap malaikat pada malam qadar, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Gitu. Baik, Ustaz, ini sudah ada yang masuk dari Pak Rusdi. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya dirasakan oleh batin saja? Bahwa begini,
itu sesuatu yang jelas punya pengaruh secara zahir ya. Jadi apa yang kemudian terjadi pada batin itu akan ada asarnya, akan ada efeknya pada zahir ini. Sebagai dalam banyak kemudian, misalnya di antara beberapa riwayat mengatakan bahwa malam itu tenang ya, tidak gelap, tidak gelap juga tidak terang. Kemudian juga misalnya eh, apa kemudian dikatakan bahwa angin tidak berhembus di malam itu, tapi kemudian keadaan terasa tentram. Tidak ada suara binatang pada malam tersebut. Ini banyak ya sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Walaupun hadis-hadis yang seperti itu umumnya tidak terlalu di apa namanya, tidak banyak-banyak perdebatan ya tentang hadis-hadis itu. Tetapi bahwa karena malam ini bersifat ruhania, maka yang paling mendasar adalah bagaimana kita menyambut rohani, kita menyambut malam itu. Karena sesuatu yang bersifat ruhania itu tidak mungkin kita hanya kemudian melihat atau merasakan efek batin, efek zahirnya ya. Artinya bahwa setiap orang harus menyambut malam itu, menghidupkan malam itu. Karena Rasulullah mengatakan man ahya lailatul qadar. Barang siapa yang menghidupkan ya, menghidupkan malam qadar itu dengan cara apa? Ya menghidupkan kemudian dengan hal-hal yang bersifat ruhania, hal-hal yang bersifat ibadah, hal-hal yang bersifat kemudian upaya untuk apa melakukan hal-hal yang eh, bersifat kemudian spiritual untuk dapat tersambung kemudian pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam qadar ini gitu. Baik, Ustaz. Air Qadar juga biasanya dihubungkan dengan takdir, Ustaz ya, penentuan Ya, takdir. betul. Apakah ini menunjukkan adanya dimensi waktu khusus dalam kehendak ilahi? Hmm. Ya, eh, pertama pembicaraan takdir ini tentu panjang ya. Eh, Pertama bahwa Al-Quran membicarakan tentang qadar, qadha dan qadar. Ada kalanya dua istilah ini dalam maksud yang sama, yang berarti bahwa apa ketetapan-ketetapan atas segala sesuatu gitu kan. Ada kalanya bahwa dalam makna yang berbeda ya, bahwa qadha misalnya itu satu ketetapan yang telah terjadi. Eh, jadi pemanaan tentang kodok misalnya kadang ditetapkan tentang sesuatu yang sudah terjadi sehingga sesuatu yang terjadi itu tidak mungkin mengalami perubahan ya gitu. Tetapi bahwa qadar itu karena itu kodi misalnya hakim itu kodok itu kan disebut dengan kodi artinya hakim pemutus artinya ya itu yang sudah diputuskan. Sementara qadar itu memiliki banyak makna. Yang pertama tadi kita baca apa? Qadar bermakna sempit. Yang kedua bahwa qadar itu berarti ukuran ya, gitu. Jadi misalnya apa? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Bahwa setiap ketetapan Allah itu ada ukuran yang sudah ditetapkan ya. Jadi qadar dimaknai apa? Ukuran. Inna kulla syai khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dengan ukurannya. Jadi bahwa segala yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan berdasarkan ukuran ya. Eh, nah, sehingga bahwa dan kemudian bahwa qadar juga berarti ketetapan ya. Kita biasanya menyebutnya sebagai takdir. Jadi Al-Quran mengatakan surah itu disebut sebagai surah Al-Qadar ya. Jadi Lailatul Qadar kita inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan padanya Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi, bahkan tiga peristiwa terjadi pada malam Qadar. Dahulu pada masa lalu itu bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar itu, gitu kan. Yang kedua bahwa dan ini yang Allah turunkan itu Al-Quran ya, bukan ayat Al-Quran. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu. Nah, kami turunkan dia atau Al-Quran di sini pada malam qadar.
Yang kedua bahwa eh, ada takdir dalam arti sebagai qadar dalam makna yang takdir yang kita apa namanya yang kita pahami yaitu beragam ketetapan-ketetapan itu. Nah, pembahasan tentang takdir ini menjadi sesuatu yang juga panjang ya. Pertama ada para ulama misalnya membagi takdir itu ada apa al-qadar al-maqtu wa ghair al-maqtu misalnya atau qadarul ilmi wa qadarul aini ya bahwa ada takdir yang bersifat qat'i, sifat tetap terjadi dan itu tidak bisa dirubah. Nah, takdir atau dalam makna bahwa dia adalah qadar ilmi atau takdirul ilmi ya atau qadar maktu yang disebut juga. Yaitu bahwa itu adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu bahwa di dalam ilmu Allah gitu kan tidak ada sesuatu yang kemudian mengalami perubahan ya. Itu pada ilmu Allah karena apa yang Allah ketahui atau apa itu pasti sudah terjadi ya bahwa nah karena ilmu itu kan tidak ada batasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui hal yang pasti bahwa itu akan mengalami perubahan dan kemudian yang terjadi seperti ini itu sudah tersingkap di ilmu Allah. Jadi karena itu bahwa para ulama mengatakan bahwa ini adalah qadr aini, qadr ilmi atau qadr aini ya. Atau kadang-kadang disebut sebagai ajalun musammah ya. Eh, atau kadang-kadang juga disebut sebagai ajalul maktum ya. Nah, jadi beragam istilah yang menunjukkan qadar yang bersifat pasti yang ada kemudian pada apa namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada qadar aini, qadar dalam pengertian apa yang terjadi dalam proses kehidupan kita yang mengalami perubahan-perubahan. Jadi yamhullahu yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan satu ketetapan dan Allah menetapkan ketetapan yang lain. Ini adalah qadar ini. Nah, qadar yang dalam kehidupan kita juga bahwa apa yang kemudian membuat takdir itu terjadi. Yang pertama bahwa para ulama, terutama para filosof menyatakan adalah apa hukum kausalitas pada alam ini. Bahwa hukum al-iliyah, ya, hukum sebab dan akibat. Kalau Anda ingin mendapatkan akibat yang seperti ini, maka Anda harus melaksanakan sebabnya. Nah, tetapi sebab ini ya sebab ini ada sebab yang bersifat ada ilah tutam katanya ada sebab yang sempurna dan ada sebab yang tidak sempurna. Ya. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh, tapi saya ingin mengatakan begini bahwa sebab sempurna itu juga nanti adalah sebab ada yang bersifat material, ya. Jadi terpenuhi sebab, tapi banyak ada juga kemudian sebab sempurna itu ada sebab yang tergabung antara hal-hal yang bersifat material dan non material, gitu, yang bersifat rohani. Jadi kita menjalankan hal-hal yang bersifat material, tapi itu tidak mencukupi, tidak kemudian memadai untuk terjadinya akibat yang kita harapkan. Orang harus kemudian melakukan tindakan-tindakan ruhania agar kemudian sebabnya menjadi sempurna sehingga akibat itu yang diharapkan terjadi. Nah, jadi dalam konteks takdir ini dalam kehidupan manusia kita dan kemudian ada yang kedua lagi bahwa ada yang sebabnya memang bersifat ruhania. Hmm. Jadi kenapa kita seperti ini? Kadang-kadang ada hal-hal yang rohania yang harus kita lakukan untuk terjadinya akibat seperti itu, gitu kan? Jadi karena itu bahwa hadis-hadis mengatakan doa tadfaul bala, misalnya kan, silaturahmi tawilul umur, misalnya kan, bahwa doa itu menolak bencana kemudian atau as-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah itu mencegah bencana, kemudian silaturahmi itu memanjangkan umur, itu hal-hal yang sifatnya ruhania. Ya. Artinya bahwa memang tindakannya itu tindakannya adalah memang material, tetapi bahwa karena itu ada sifat ruhaniyahnya,
sifat ruhania inilah yang kemudian bekerja menyebabkan kemudian akibat tertentu dalam proses kehidupan kita. Jadi karena itu bahwa pada proses kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, kata para ulama, yang terjadi itu adalah takdirul aini, bukan takdirul ilmi, karena al ilmi ini hanya pada tingkat ilmu Allah yang bersifat qat'i. Sementara apa yang terjadi di alam ini itu adalah takdirul aini, ya, takdir yang bersifat kemudian subjektif yang kemudian punya imkan at-taghayyur, memungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan itu. Nah, malam qadar itu kata para ulama bahwa malam di mana kita memanfaatkan sebab-sebab yang ruhania untuk merubah takdir pada kehidupan kita. Baik, Ustaz. Ini sudah ada masuk dari Ais Kartina. Amalan apa yang harus dilakukan dalam rangka menghidupkan malam qadar? Apakah ada wirid-wirid tertentu? Ya, di Insya Allah. antara kemudian misalnya yang dianjurkan itu membaca doa eh, Asmaul Husna, ya, ya, atau kadang disebut sebagai Jausanul Kebir. Jadi bisa di ini, tetapi bahwa apapun sebenarnya amal-amal yang ruhania, amal ibadah yang bisa kita lakukan malam itu bagian dari sebuah upaya kita untuk menghidupkan malam itu, karena perintah Rasulullah itu kan adalah perintah menghidupkan malam itu. Jadi dengan sholat sunat, dengan mungkin juga kita melaksanakan apa membaca Al-Quran, ya, membaca doa-doa, bahkan ada hadis juga untuk dengan memberikan sodakoh pada malam qadar, ya, itu membuka pintu tirai dari malam qadar itu. Jadi segala tindakan-tindakan yang bersifat ruhaniah itu akan menjadi bagian penting untuk kita menghidupkan malam qadar ini. Dan itu kan salah satu anjurannya bahwa kita membaca doa Jausan Kabir, misalnya doa yang kemudian apa eh, apa namanya eh, doa yang berisikan 1.000 nama Allah, ya, itu juga menjadi anjuran dan itu ada tuntunannya. Tetapi bahwa segala hal, sekali lagi, kita hidupkan malam itu dengan beragam ibadah, itu bagian dari upaya kita untuk menyambungkan ruhani kita ini dengan eh, malam ruhaniah tersebut. Baik, Ustaz. Ini sudah ada dari Pak Rusdi kembali. Karena begitu mulianya malam Lailatul Qadar, apakah orang awam punya probabilitas mendapatkannya? Karena puasanya masih level puasa fisik. Ya, itu kan gradatif, ya, gradatif. Setiap orang yang Hmm. kemudian menghidupkan, karena Rasulullah mengatakan setiap orang menghidupkan itu sama seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kan ada orang yang membaca Al-Quran hanya sekedar membaca. Ada orang yang membaca Al-Quran itu dengan memahami artinya. Ada orang yang membaca Al-Quran itu dengan memahami bukan hanya arti, tapi tafsir atau makna dibalik dari apa yang dibaca. Ada orang yang membaca Al-Quran itu pada saat yang sama dia terhubung ruhaniyah dia dengan hakikat atau realitas Al-Quran yang ada di alam non materi dalam ruhaniyah. Ada orang yang membaca Al-Quran itu menjadi pintu gerbang bagi perjalanan ruhaniyahnya. Ada tingkatan gradatif itu. Dan setiap orang itu akan merasakan dengan tingkatannya masing-masing, ya. Artinya setiap orang dia mendapatkan tetapi sesuai dengan eh, apa tingkatan yang kemudian dia berada. Jadi kan ada ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa apa namanya, Allah Subhanahu wa taala anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Gitu. Ada tafsir sufi ketika menerjemahkan ini bahwa Allah menurunkan dari langit itu air yang kemudian air itu mengaliri lembah-lembah sesuai dengan kadar lembah itu. Nah, yang dimaksud kadar lembah itu adalah
keadaan hati kita masing-masing. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudian apa ha, eh, wa anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan air. Yang dimaksud air ini kata para sufi sebenarnya adalah kehidupan ya. Adalah realitas hakiki yang turun dari hakikat yang paling tinggi kepada seluruh bagian ini. Nah, jadi dia akan mengaliri setiap hati. Berapa banyak orang mendapatkannya tergantung dari keadaan hati itu sendiri. Tergantung dari kadar setiap lembah yang ada pada hati kita masing-masing. Semakin hati kita itu terbuka, maka semakin banyak kemudian apa aliran air yang Allah turunkan kepada diri kita ya. Itu eh, kita bisa lihat pada tafsir Sufi An-Nahjawani ya, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud lembah-lembah itulah hati kita. Sementara yang dimaksud dengan air dalam ayat ini tidak lain adalah hakikat ilahiyah ya, ruhaniyah yang Allah turunkan kepada setiap hambanya. Nah, jadi siapapun dia pasti bisa, pasti merasakan itu selama dia berusaha menghidupkan hatinya di malam itu. Baik, Ustaz. Ini dari ada Arif Budiman nih. Ini pertanyaan mungkin dari sama seperti yang dari awal itu. Apakah malam qadar itu pasti waktunya 21, 23 atau malam-malam terakhir, 10 terakhir itu? Ya, ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memastikan ya malam itu kapan terjadinya. Tapi yang jelas riwayat-riwayat menyebutkan bahwa dia berada di malam-malam ganjil ya, apa layal witr fi asyra awakhir minar Ramadan. Dia malam-malam ganjil di antara kemudian malam Ramadan itu. Dan ada riwayat menunjukkan 19, ada yang 17 juga sih. Ada 17 walaupun tapi ada 19, ada 21, ada 23, 25, ada 27. Ini ada semua ada riwayatnya yang menyebutkan kemudian malam-malam yang ganjil tersebut. Jadi karena itu bahwa marilah kita hidupkan di antara malam-malam ganjil tersebut. Entah malam yang mana kita kemudian dapat merasakan itu ya atau dapat ini, tapi yang jelas bahwa siapapun yang menghidupkan malam itu dia akan mendapatkan malam qadar. Baik, ini ada dari Abidina Ali. Cara menselaraskan antara amalan rohani jiwa dan aktivitas lelah harian. Masya Allah. Ya, bahwa kita menghidupkan itu tidak harus kemudian kita ya paling tidak bahwa kita di malam-malam itu berusaha ya untuk ya eh, ya untuk menghidupkan malam itu dengan cara ibadah apapun lah ya. Apa dengan zikir ya, dan kita kemudian misalnya kita khususkan ada tempat yang kita khususkan untuk kita di sajadah, mungkin tempat yang khusus untuk kemudian kita membaca doa, berzikir sambil bersandar, barangkali membawa minuman atau makanan, cemilan dan sebagainya. Tapi cobalah kita apa namanya mencoba untuk membuka ya ruang hati kita ini. Jadi bukan hanya kemudian kita oke, kita sebagai orang awam, ya semua kita orang awam. Tapi untuk berusaha kemudian menghidupkan itu bisa kita lakukan ya. Dan membuka mata hati kita sebenarnya semua kita bisa melakukannya. Artinya kita mengkhusyukkan, kita berusaha untuk mengkhusyukkan hati kita ini dengan doa-doa kita, dengan munajat-munajat kita, ya, dengan kemudian bacaan-bacaan Al-Quran kita, dengan zikir-zikir kita, dengan mungkin sujud kita, dengan kemudian juga apa namanya sodakoh kita di malam itu, atau kita mencoba untuk merasakan ya, apa yang kita rasakan di dalam diri kita ini itu adalah bagian dari sebuah proses untuk menghidupkan malam qadar. Jadi karena itu bahwa bagaimana kalau kita tidur di siang harinya, tidak masalah ya, tidak masalah. Artinya kita bisa menghidupkan malam itu ya. Kalau kita tertidur sejenak, kembali kita berwudu untuk
apa beribadah kembali. Kok bahkan kalau kita eh, ini ya beberapa kitab misalnya seperti Ihya kita dapati atau misalnya pada Mahajatul Baudo bahkan Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwa di antara amal yang bisa kita lakukan itu kodok. Kodok sholat-sholat kita yang mungkin tertinggal ya dahulu atau gitu kan. Sebagaimana misalnya kalau malam itu adalah malam yang di situ Allah lipat gandakan 1000 kali setiap ibadah yang kita lakukan, artinya bahwa ketika kita mengkodok sholat kita itu menutupi setiap mungkin kekurangan-kekurangan yang pernah kita kerjakan. Dan para arif misalnya, para sufi dan sebagainya, mengkodok sholat itu bukan berarti mereka pernah meninggalkan sholat. Bahkan Imam Al-Ghazali itu bahwa apa qadha sholat itu sangat dianjurkan untuk menutupi sholat-sholat kita yang lalai. Karena banyak sekali kemudian kita melaksanakan sholat, sholatul ghiflah ya. Sholat yang kemudian tanpa dihadiri dengan hati kita. Nah, dengan kemudian kita mengkodok sholat itu kata Al-Ghazali itu bisa menutupi kemudian sholat-sholat kita yang dahulu kita laksanakan sholat dengan cara yang kiflah tersebut ya. Baik, Ustaz. Ini Aisyah Kartina masih ini tempatnya belum mengikuti yang paling awal ya terkait dengan yang beda puasa itu sudah tadi Ya, dibahas. ya. Baik, Ustaz. Kalau misalkan kita tiba-tiba misalkan berniatnya mau melaksanakan mau ihya ya menghidupkan malam Ya. qadar ternyata dia tertidur tiba-tiba terbangun dan sebagainya apakah ada kodok dengan itu? Enggak ya, Oh enggak, jadi kita enggak. silahkan saja wudhu kembali, Udah kembali ya kemudian itu ya. ya ibadah lagi, zikir lagi. Tapi karena itu bahwa di antara kemudian tata cara kita ihya itu kita tidak dalam keadaan di tempat tidur ya. Artinya Iya. jadikan satu tempat yang memang kalaupun kita tertidur nggak masalah, kita tertidur sekejap, bangun kembali, kita berwudu kembali, atau kalau kita lapar mungkin kita makan sejenak ya, minum lagi misalnya, dan melanjutkan kemudian ibadah-ibadah ini. Nah, saya ingin mungkin mengakhiri ya ini ya, dan Baik, asa ya bahwa dalam hidup ini kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal, tentu banyak peristiwa yang terjadi. Tapi bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan bukan hal-hal yang bersifat material. Ada kalanya kemudian bahkan banyak sekali hal-hal yang bersifat non material. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang ada tangan-tangan yang bersifat ruhaniyah ikut membantu proses kehidupan kita ini. Ada tangan-tangan gaib yang ikut bekerja mewujudkan kadang-kadang harapan-harapan kita. Nah, malam itu adalah malam kita. Kalau selama ini kita eh, menggunakan sebab-sebab yang bersifat material untuk mewujudkan harapan-harapan kita, maka malam itulah kesempatan kita untuk menggunakan sebab-sebab yang bersifat non-material untuk mendekatkan dan kemudian mewujudkan harapan-harapan itu. Terutama dalam banyak ini adalah harapan-harapan yang bersifat maknawiyah. Karena malam-malam atau hal-hal yang bersifat ruhaniyah ini akan eh, cepat memberikan reaksi pada maknawi kita. Eh, karena itulah kenapa ada tempat yang kemudian bisa cepat kemudian mempengaruhi maknawi kita. Ada makanan-makanan atau minuman yang mempengaruhi maknawi kita. Dan ada waktu-waktu yang sangat berpengaruh pada maknawi kita. Dan di antara kemudian waktu-waktu itu adalah malam qadar. Jadi eh, marilah kita manfaatkan malam itu ya. Ada satu riwayat yang disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana eh, apa apa namanya Nabi Musa bertanya, ya Allah, eh, aku ingin dekat dengan Allah mengatakan bahwa eh, mereka yang dekat denganku adalah mereka
mereka yang melaksanakan kemudian sholat 2 rakaat di malam qadar. Ya Allah, aku ingin apa eh, eh, kuburku kelak mendapatkan cahaya. Allah mengatakan bahwa cahaya kubur itu aku berikan kepada mereka yang bersedekah di malam qadar. Ya Allah, aku ingin cepat dalam melewati siratmu nanti di akhirat. Allah mengatakan bahwa mereka yang berjalan dengan cepat di siratku adalah mereka yang menghidupkan malam qadar. Hadis ini ada pada kitab Kalimatullah ya Ulia. Jadi betapa kemudian malam ini malam yang sangat luar biasa. Marilah kita membuka hati kita di malam itu melakukan beragam hal-hal yang ibadah, menghubungkan ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa hal-hal ruhania itu mempengaruhi maknawi kita, merubah akibat-akibat yang terjadi dalam proses kehidupan kita sesuai dengan harapan-harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Barangkali bisa diakhiri dengan doa sebagai penutup kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عزيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير وهذا الشهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعل خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علينا فكاك رقابتي من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والطاهرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Terima kasih. Ustaz, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Selamat menikmati malam-malam ganjil, selamat menikmati jamuan ilahi. Jangan lupa doaan kami semua yang ada dari Miska TV ini. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.